mungkin masih belum ada, dan juga masih baru buka mode standar. Untuk job mungkin warrior, selebihnya belum. Untuk yang lain totem ataupun blueprint kayaknya juga belum. Ini emang sengaja dibuat gini untuk contoh ya, bagaimana bermain dengan memaksimalkan dari pasif job tersebut. Kalau adventure itu seperti bertahan lama, untuk morning fresh itu untuk nambah darah banyak waktu tidur ya gitu. Kalau masalah ini starting mission lebih baik diabaikan aja dulu, karena nggak terlalu penting juga sih, malah mengganggu proses jalan survival kita. Kalau awal-awal ambil ranting 2 sama apa itu, batu kecil itu, lebih ke buat itu sih, palu sama pisau kecil. Kita cek, kadang itu juga ada yang terkutuk atau yang diberkati. Aku maaf dulu ya, ini aku selalu pakai bahasa Inggris, soalnya itu kalau bahasa Indonesia sering susah bedain antara remove sama dismantle. Itu kayak lepas sama copot, itu agak bingung aku artinya. Kalau awal-awal, map awal ya, sebelum masuk ke dungeon itu aku biasanya cuman ambil rumput sama equipment yang lain sih. Nah itu kalau kita buka meta, kita bisa lihat sekeliling ya, apa-apa yang kita lanjut. Kalau untuk yang diambil itu untuk makanan jangan dulu, dari hadiah misi lebih ke utamain yang selain makanan. Selanjutnya di sini, kenapa kok aku sering banget di rumput? Kalau sering di rumput itu biasanya itu mudah menghindar, tidak terlihat musuh, lebih kayak gitu sih. Kalau selanjutnya kita bisa buka phantom chest, itu terserah sih. Kalau aku biasanya open normally karena gak terlalu beda jauh sih. Untuk chest kalau sudah ada tanda tengkorak merah seperti itu lebih baik diabaikan aja dulu, karena di awal level itu darahnya terlalu kecil, jadi agak-agak. Untuk menggunakan botol yang tanda tanya itu sebaiknya dalam kondisi darah penuh ya, kalau enggak itu agak beresiko sih. Contohnya ini agak hoki sih, tadi dapat purify, yang kedua dapat apa tadi, lupa aku enggak. Selanjutnya itu nanti botolnya bisa digunain kapanpun ya, kalau kosong yang bisa ditaruh air nanti untuk dimasak, atau yang lainnya bisa ambil sumur juga. Ini juga hoki banget dapat spellbook ya, mana lagi dapat like purification. Ini bagus banget untuk survival ya. Nah ini sebenarnya seperti yang mengganggu kita bisa kita hilangkan ya, seperti bekas peti kecil, bekas tengkorak, bekas apa itu tanah kecil yang gundukan itu. Ini masih belum ada tanah gundukan sih, karena belum punya scope juga. Kalau licorice ini sangat bagus ya, itu juga dapat kotak peti itu, cuman kita harus cari di mana letak si kunci harta karunnya. Susah sih biasanya kalau awal-awal nggak punya scope. Kunci yang warna kuning tadi itu biasanya untuk buka pintu besi. Kalau kunci warna coklat itu biasanya buat pintu kayu. Kalau pintu kayu mah bisa dihancurin ya. Kalau memang kunci besi yang kuning itu, nah itu tadi kotaknya masih belum bisa dibuka ya sementara. Belum nemu kuncinya. Kalau kunci itu biasanya bisa di dalam perut tikus, bisa di bawah tanah, atau mungkin malah cuman ditaruh di luar gitu, di ruang. Ini masih
Itu juga tombstone itu kuburan ya, itu cuman bisa dibuka pakai scope, itu kita masih belum buat ya. Jadi nanti kita lihat dapat enggak. Ini kenapa selalu kuburu tikus itu? Lah ini soalnya kadang itu dapat kunci ya. Lah ini nanti kita gunain ke sana. Cuman ini nanti kita selesaiin aja row 1, soalnya mudah banget bosnya. Kita hadapin aja dulu. Jadi ini ruangan bos pertama ya. Ini gampang banget, cuman modal senjata yang ada di awal tadi seperti kapak, pisau kecil itu udah cukup sih. Ini nanti awal-awal di roll 1 mungkin senjata barunya itu hammer ya, buat hancurin bebatuan. Ini like table. Lah like table ini nanti ada sekitar 7 ya. Untuk awal-awal ini nanti agak susah ya emang ya. Kita harus naikin level, naikin itu. Nanti letak Ruin of Light yang pertama. Ini nanti kita buka beberapa bangunan fasilitas ya. Ya kayak ini contoh yang hapus seperti kotak kecil. Kalau saran dari aku sendiri itu kalau pohon ya, itu kalau sebaiknya itu dibersihin sekalian. Kenapa? Itu nanti digunain. Soalnya ini pertama kali meja kerja ya. Ini nanti cuman buat itu, buat yang bawa kayu sama batu. Namanya apa ya? Sebentar. Carrier. Iya, carrier. Nah, itu. Ini sebenarnya cuman slot 10 ini rugi sih sebenarnya. Kan itu maksimal bisa 14 kalau dibuat sendiri. Cuman karena emang nggak terlalu dibutuhin ya udahlah 10 nggak apa-apa. Ini aku cek lagi tadi itu, ingatnya itu ada apa, peti ya, kita ambil siapa tahu hasilnya lumayan ya. Peti harta karun lumayan lah kalau. Nah ini kekurangannya, kalau kita lihat stat yang 5 atas itu, kalau yang paling kanan kantuk itu ya, itu kalau sampai itu bener-bener sudah keluar gambar-gambar udah kecapean gitu, biasanya itu bisa tidur di waktu kapanpun ya. Itu agak beresiko ya itu dipukul musuh. Jadi sebaiknya kalau udah bisa tidur mending tidur. Cuman ini aku udah sering main, jadi aku lebih prefer ke nahan rantingnya, soalnya itu kepake banget rantingnya. Dan di map awal itu musuhnya belum terlalu kuat, belum ada yang kuat, seperti statusnya yang kecil, damage-nya juga nggak ada. Jadi kalau di awal-awal ini aku tahan biar nggak tidur, soalnya memang kecil banget stat dari master-masternya. Nggak usah gimana ya, emang aku tuh nggak terlalu lebih ke prefer sering lihat map sih, karena lihat resource, lihat pohon itu penting juga sih. Soalnya kadang itu sumur, kadang itu ada sumur liar, itu lumayan banget itu. Kalau makanan ini sebenarnya biasanya aku tabung kalau udah punya totem makanan ya, soalnya ini tanpa totem juga tanpa blueprint, jadi agak resiko kalau makanannya ditinggal. Tadi workbench-nya harusnya aku bongkar sih, tadi aku bongkar atau belum lupa aku. Soalnya itu nanti buat ini tuh lebih prefer karena ini bisa buat kanopi. Kalau kanopi itu fungsinya ada 2 sih, selain tidur juga bisa buat hindarin keroyokan musuh atau monster, jadi itu lumayan guna sih kanopi ya. Seperti ini kan posisinya kita nggak bisa kabur kan, karena sudah ditandai dan jaraknya nggak terlalu jauh, jadi kita nggak bisa kabur. Untuk map selanjutnya itu adalah Strange Forest ya, hutan asing ya. Hutan asing itu biasanya 1 sampai 2 ya. Kalau saran dari aku itu biasanya ada merchant atau pedagang ya.
itu sebaiknya kita segera cari sih. Kalau itu pedagang makanan syukur, kalau yang lain ya apa boleh buat. Kita cek lagi nanti selanjutnya di padang rumput ya, mido aku biasanya panggilnya. Kalau teknik aku tuh biasanya langsung jari dari pinggir keliling ya, jadi itu lebih mudah. Ini backpacknya bagus banget, ini bisa kita ambil nanti. Cuman sayang kita nggak ada slot tambahan, jadi agak susah buat belinya. Tetap ambil pohon ya, pohonnya kita tebang semua sama batu, itu lebih diutamain ketimbang yang lain. Penggunaan menunduk, ini menunduk sebenarnya itu bisa maksimalin basic attack yang itu sih, antara yang keluar minimal sama yang maksimal, itu bisa keluarin yang maksimal lebih tinggi sih kesempatannya. Cuman kekurangannya itu movement speednya itu turun separuh kalau nggak salah. Kalau battle itu sebaiknya itu di rumput, ini tadi nggak di rumput atau nggak di pohon, itu agak salah sih. Kelebihannya kenapa kok di rumput atau di pohon itu, kenapa sih kelebihannya itu ada tambahan apa itu, stealth 80, itu guna banget untuk tempur. Nah itu biasanya sering miss kalau musuhnya nyerang kita di dalam rumput atau di pohon. Alternatifnya bisa yang lain sih, kayak patung, tapi kayak batu itu nggak bisa nambahin stealth sih. Coba kamu cek di stats itu biar lebih ya. Selanjutnya pokoknya itu kalau udah nemu merchant, kita lihat sekalian juga petanya itu dibuat 100%. Kalau kita lihat di peta itu pasti ada tulisan berapa persen yang sudah kita buka. Nah sebaiknya itu kita lunasin sekalian, karena di forest ini masih mudah, statistik musuhnya masih mudah. Kalau kita udah cukup kuat di map tersebut, sebaiknya kita habisin semua itu resource-nya. Nah ini udah butuh kanopi ya untuk pertama kalinya kita buat untuk tidur, untuk ngisi energinya paling cepet cuman tidur. Sebagai tambahan, kalau kita tidur di malam pasti bagusnya pagi atau siang kalau di dalam kanopi. Cuman kalau di dungeon itu nggak bisa, itu cuman sampai kantuknya penuh, jadi nggak ada istilah sampai pagi, itu nggak bisa. Itu cuman khusus di luar gua atau dungeon. Sebenarnya kalau musuh binatang udah tanda seru, itu kan udah tanda kalau mereka itu ingin menyerang kita. Kita tuh sudah ditandai kalau kita itu berbahaya. Itu bisa kita hindari kalau kita bisa bergerak menjauh sejauh mungkin sekitar 20 langkah lah, itu mungkin udah gak dikejar lagi. Cuman resikonya itu kalau mapnya belum dibersihin, kadang kita ketemu monster yang lain, resikonya malah kena keroyok satu kampung. Ini udah tinggal satu ya, aku anggap bersih. Kita cek ke map selanjutnya. Map selanjutnya tetap sama, kita tinggal putar ke kiri atau ke kanan. Cuman kalau aku biasanya itu memang gitu, kita lihat putar yang paling mudah, biasanya aku putarnya ke kanan. Nebang pohon itu sekarang bisa naikin level juga karena ada ulat pohon. Ulat pohon itu kalau dibunuh juga dapetin level sih, sama kadang makanan juga. Ya kekurangan di awal-awal ini ya mudah lapar, mudah itu ya gimana lagi, emang pohonnya itu butuh energi, butuh makan, jadi ya agak boros resource sih awal-awal. Cuman aku kutip ini worth it banget
Kenapa? Soalnya tuh ranting itu sebagai bahan untuk barter di pedagang atau merchant. Kita buat kanopi tiap map itu nggak rugi, jujur itu nggak rugi, itu malah itu sebagai tempat buat kita kabur dari keroyokan. Jadi buat satu map 2 atau 3 itu nggak rugi. Cuman kalau buat kanopi jangan lupa buat itu ya, alas untuk tidurnya itu 4 rumput, jangan lupa disiapin. Ini contoh yang salah, ini dikeroyok kita, dia kabur. Alhamdulillahnya itu dia kabur. Kalau musuh di dalam pohon atau di dalam rumput itu juga susah mukulnya, kesempatan untuk midarnya juga tinggi. Itu sebenarnya ada dungeon, cuman aku lewatin aja dulu karena di dungeon itu prinsipku itu cuman dapetin harta karun atau item khusus, sedangkan kita aja itu masih susah untuk survive. Jadi kita nggak boleh resikokan diri untuk cari harta karun di dungeon atau cave ya, gua ya. Ini boros banget energinya, jujur ini agak bingung sih, harus sering-sering tidur sih. Tidur pun kalau siang dan kantongnya masih kurang sedikit itu nggak bisa, itu nggak bisa, nunggu malam kita agar bisa tidurnya agak lama. Untuk peti ini kayaknya agak ampas deh, dari tadi cuman dapat sarung tangan. Gimana lagi ya, emang masih awal-awal itu, memang adanya memang dibatasin sampai tier berapa gitu. Memang tergantung tempat, tergantung dungeon juga sih hadiahnya dari petinya. Makin awal makin kecil kesempatan untuk dapat tier yang tinggi. Walaupun kantongnya kecil, kalau memang di malam hari enaknya itu gitu, bisa banyak tidurnya. Beda kalau di dalam dungeon itu dibatasin. Kekurangan dari sering gathering, sering nebang, sering motong rumput, sering mining, yaitu kadang keseleo, kadang kena infeksi. Kalau awal-awal aku saranin kalau berdarah-darah jangan diminumin Licorice atau akar manis ya, biar darahnya itu menghilang. Karena kenapa? Darah itu bisa nurunin rabies. Jadi biar berdarah-darahnya itu hilang dulu, bleeding ya, baru dikasih Licorice. Ini udah bisa dikasih Licorice sih sebenarnya, mungkin aku lupa atau aku tahan dulu memang. Maaf ini agak masuk angin, sering sendawa. Monster yang paling aku gak suka di awal-awal itu adalah lebah. Itu suka banget menghindar, susah sekali mukulnya. Apalagi yang dua tangan itu yang hit pointnya kecil, itu agak susah. Padahal di awal-awal itu kalau senjata satu tangan itu sangat susah, damage-nya nggak ada, itu repot banget pakai kayak gitu. Pokoknya kanopi buat sebanyaknya di tiap map, nggak apa-apa 2-3, nggak apa-apa kok. Untuk di middle ini sebaiknya darah tiap pagi itu full, aku saranin gitu. Kenapa? Karena itu statnya udah mulai naik 2 kali lipat kayaknya, dari damage-nya, dari jumlah HP-nya. Itu agak gimana gitu, di level awal-awal itu cuman tikus kecil yang ini letak roll 2 di middle ya, yang belum tahu. Ini nanti middle bisa 2-3 map ya, tergantung kehokian. Kalau aku lebih suka yang
mapnya sedikit, jadi nggak terlalu banyak explore. Balik lagi, aku tuh nggak suka masuk gua karena aku anggap itu kalau masuk gua itu kita risikokan keselamatan demi dapat harta ya. Ya ini termasuk teknik gocek biar nggak perlu adu pukul ya, bisa kita gocek kok sebenarnya sekitar 20 atau berapa. Atau kalau emang nggak mau banget ya, kita cari kanopi kita. Kalau kita hafal mah lebih gampang. Pokoknya setiap pagi harus darah penuh, itu salah satu trik biar lebih aman. Ini pokoknya aku abaikan karena survive aja susah. Kalau mau nebang itu malah nanti kita makin dikit tempat buat gocek atau mau kabur gitu. Ini Fountain of Health ya, ini bisa recovery, bisa healing potion. Bagus sih kalau ini udah, kalau dosanya healing itu berarti udah rekomendasi itu buat kesehatan. Itu cuman 2 itu aja kesempatannya. Beda sama yang nggak ada dosanya healing, itu masih acak cuman positif seperti purification, holy water, healing, banyak kemungkinan. Karena aku udah keliling nggak nemu merchant yang kedua, aku lebih prefer cari di map selanjutnya. Nah ini kalau sudah ditandai memang nggak bisa kabur kita, aku dibunuh dulu musuhnya. Waduh, ini juga makanan juga kehabisan, jadi kita mau nggak mau kalau merchant yang kedua ini bukan makanan, kita harus bunuh diri sih. Kita nggak mau resiko terlalu susah cari di peta selanjutnya, karena cuman di hutan asing sama padang rumput, selebihnya itu susah carinya. Jadi harus salah satu dari 2 itu harus ada merchant makanan, kalau enggak wah ribet banget soalnya. Lebih prefer ke bunuh diri. Kalau kalian selalu lihat, aku tuh kalau adu gebuk itu selalu di rumput atau dia, aku ulangin lagi soalnya itu sering banget diabaikan sih, padahal itu ngebantu banget. Ini nah ini sudah syukur dapat merchant makanan. Kalau merchant makanan itu bisa dijadikan tempat base ya, bisa juga enggak, tiap orang beda soalnya. Kalau ini kan biar aku lebih apa ya, lebih mudah buatnya, jadi aku prefer ke buatin base kalian di merchant makanan. Karena emang ternyata adventure di awal-awal memang agak susah sih cari makanan sama bertahan, karena aku lagi ngumpulin sihir-sihir yang bisa digunain. Buat yang belum tahu, merchant makanan itu bisa ngeluarin spellbook ya, buku sihir ya, yang buat kita belajar. Ini aku buat base di sini, itu bisa dicontoh bisa enggak ya, soalnya kalau memang rekomendasi di awal emang di roll 1 ya, di awal kita bangun dari start misi, start pembuatan karakter ya. Kalau ini emang aku buat gini biar lebih maksimalin efek dari merchant makanan itu sendiri sih. Karena setelah aku coba yang kedua ini, maaf yang pertama emang buat ngilangin mode isi doang biar bisa buka standar mode ya, itu ternyata adventure itu kekurangannya di level sama stat ya. Jadi itu dia kecil banget, sama kita butuh equipment juga, jadi lebih ke sihir dulu biar kita bisa kabur-kabur ya. Kita butuh sihir teleportasi sama lightning strike ya, biar bisa hindar-hindar musuh lebih gampang.
Kalau ini emang aku proses buat barter dulu ya. Ini kalau lebih mudahnya itu pakai hunting bow atau crude staff ya. Kalau crude staff itu nilainya itu sekitar 6 barang, 6 poin stargem di nilai barang di merchant ya. Kalau bow itu 12, jadi cuman beda 2 kali lipat gitu ya. Cuman di panah nanti minta rumput. Kalau aku ini masih target makanan sama spellbook, jadi sering aja spam sama cari ranting sama pohon. Cuman nanti disisain juga buat masuk dungeon, jangan di barter semua ya, awas, itu perlu di garis bawah ya. Ini dapat spell summon sih kalau berhasil nyiapin bahan-bahannya. Lumayan sih, summon nanti bisa buat nahan musuh buat kabur, itu bisa. Itu nanti termasuk trik penggunaan sihir sih sebenarnya, cuman ya gue ikutin aja biar lebih gampang. Nah ini kalau workbench level 2 kita bisa buat itu tambahan slot, apa itu namanya, pouch atau apa itu, saku kecil isi 6 atau 8. Kalau hoki 8 10 sih, normalnya 6. Itu cuman buat awalan, buat kita keliling sih. Setelah roll 2 roll 3 nanti bisa naikin workbench, naikin slot juga.